Halo halo pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentunya saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi hari ini dengan berita dari anggota Komisi 2 DPR RI yang mendorong KPU agar melakukan simulasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap secara terus-menerus menjelang hari pemungutan suara pemilu 2024 demi mengantisipasi bila terjadi kendala teknis. KPU akan menggunakan aplikasi Sirekap dalam penghitungan suara pemilu tahun 2024. Terkait itu, anggota Komisi 2 DPR RI menilai aplikasi Sirekap harus terus disimulasi menjelang hari pemungutan suara pemilu 2024 sehingga KPU bisa menyiapkan antisipasi jika terjadi kendala teknis. Ibnu Mahmud mengatakan, Sirekap sebagai alat bantu penyelenggara pemilu dalam penghitungan suara harus benar-benar teruji dan andal karena Sirekap akan dibuka dan diakses petugas TPS di seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang. Selain mengukur efektivitas Sirekap, KPU harus menyiapkan mitigasi perlindungan data untuk menangani kendala teknis atau serangan cyber. Dengan begitu, proses rekapitulasi suara pemilu 2024 mulai dari TPS berjalan baik. Kalau perlu, Ketua, saya pengen seminggu sebelum kita melakukan pemilihan umum, di sini kita ingin tahu stres tesnya itu kayak apa, sehingga betul-betul reliable, betul-betul sempurna, betul-betul dapat dihandalkan. Ini kan sudah publik, sudah semuanya tahu, gitu. Publik, rakyat itu tidak akan berpikirnya akan panjang bahwa yang namanya Sirekap atau dulu namanya Situng yang problem itu hanya alat bantu. Mereka tidak akan berpikir begitu. Aplikasi Sirekap memiliki dua jenis, yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Sirekap Mobile untuk melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara secara langsung di TPS, sedangkan Sirekap Web untuk melihat dan memantau hasil rekapitulasi secara keseluruhan. Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya, data dari Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri yang menyetujui pembahasan tingkat 1 revisi Undang-Undang Desa. Di sini, Balik DPR RI mengakomodir usulan pemerintah terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui pembahasan tingkat 1 revisi Undang-Undang Desa. Balik DPR RI mengakomodir usulan pemerintah terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Sodik Mujahid mengatakan, DPR RI terbuka untuk menyerap aspirasi berbagai pihak untuk kepentingan bersama. Kemajuan desa menjadi dasar utama pikiran DPR dan pemerintah. Dengan adanya perubahan masa jabatan kepala desa, diharapkan meningkatkan tanggung jawab kepala desa terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan desa, serta membangun perangkat dan SDM desa yang lebih baik. Bagaimana pemimpin tersebut bisa membangun dan mensejahterakan desanya. Nah, terkait dengan kesejahteraan desanya, itu diatur di dalam bagian-bagian tentang hak keuangan desa yang tampaknya dalam draft ini akan semakin bertambah jenis dan jumlahnya. 2 kali 8. Mengapa? Prinsipnya kita adalah akomodatif, prinsipnya kita ingin ada perpanjangan, jadi 2 kali itu. Dan prinsip yang ketiga, kalau 2 kali 9 itu jadi 18. Sementara kalau 2 kali 8 jadi 16. Jadi dianggap angka yang cukup representatif untuk jabatan tersebut. Dan yang keempat adalah poinnya tentang perangkat-perangkat desa. Dalam Undang-Undang Desa yang berlaku saat ini, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dengan periodisasi 3 kali. Saat disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI, DPR mengusulkan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, maksimal 2 periode secara berturut atau tidak berturut. Rifki dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, BMKG mengingatkan adanya potensi curah hujan tinggi saat hari pemungutan suara pemilu 2024. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Di sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI mendorong penyelenggara pemilu pusat maupun daerah mewaspadai potensi cuaca ekstrim dengan melakukan mitigasi dan persiapan dini sehingga pemungutan suara pemilu 2024 bisa berjalan lancar. BMKG mengingatkan adanya potensi curah hujan tinggi saat hari pemungutan suara pemilu 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta penyelenggara pemilu pusat maupun daerah mewaspadai potensi cuaca ekstrim dengan melakukan mitigasi dan persiapan dini sehingga pemungutan suara pemilu 2024 bisa berjalan lancar. Ibnu Mahmud mengungkapkan, penyelenggara pemilu memang sudah melakukan berbagai perencanaan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim yang bisa mengganggu penyelenggaraan pemilu 2024 baik terkait logistik pemilu maupun pemungutan suara. Mitigasi terhadap potensi bencana alam harus dipersiapkan secara matang, sehingga semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 bisa meningkatkan kesiagaan, khususnya menyambut hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Itu sudah dipersiapkan, banyak mitigasi, perencanaan, plan A, plan B, sedemikian sehingga kita berharap betul ya sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan, kalau ada apa-apa itu sudah bisa teratasi ya. Namun tentunya kita tetap harus selalu mencari kesempurnaan ya, apakah nanti masih ada hal-hal yang memang selama ini belum terpikirkan. Intinya pemilu itu adalah hal yang teknis sekali, tetapi ini adalah mahkota demokrasi. Jadi kita harus selenggarakan sesempurna mungkin. Ibnu Mahmud juga mengingatkan penyelenggara pemilu harus meningkatkan koordinasi dengan TNI, serta BNPB dan BPBD untuk ikut mengantisipasi distribusi logistik pemilu tiba tepat waktu. Aditya dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, masih dari Komisi 2 DPR RI yang menilai antisipasi cuaca ekstrim menjelang pemilu 2024 tentunya dapat dilakukan dengan melakukan pemungutan suara ulang terhadap wilayah yang terkena cuaca ekstrim dan juga bencana alam. Komisi 2 DPR RI menegaskan penyelenggara pemilu perlu mengantisipasi cuaca ekstrim jelang pemungutan suara. Wilayah pemilu yang terdampak cuaca ekstrim dan bencana alam nantinya dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus telah mengingatkan KPU untuk mengantisipasi cuaca ekstrim pada bulan Februari. Gus Pardi menegaskan mulai dari distribusi logistik pemilu hingga proses rekapitulasi suara harus dipastikan dapat terlaksana dengan baik, terutama di daerah rawan bencana dan mengalami cuaca ekstrim sesuai prediksi dari BMKG. Waktu tinggal 1 minggu lagi, tentu saya yakin dan percaya KPU sudah melakukan persiapan-persiapan untuk mengantisipasi cuaca yang tidak bersahabat pada pelaksanaan pemilu di 2024 itu. Mudah-mudahan kita berharap tidak ada kendala, begitu juga dengan daerah-daerah terpencil. Bisa saja di suatu TPS atau beberapa TPS terjadi kegagalan dalam pelaksanaan karena banjir, bencana alam. Itu memang ada aturan yang mengatur, ada pelaksanaan PSU, artinya masyarakat insya Allah tidak dirugikan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mewanti-wanti masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim menjelang pencoblosan pemilu pada 14 Februari 2024 nanti. BMKG memprediksi
puncak musim hujan akan dimulai dari akhir Januari hingga Maret 2024. Mahir dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Petisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dilakukan oleh sejumlah sivitas akademika di Indonesia. Hal ini dipicu oleh banyaknya dugaan pelanggaran etis yang dilakukan para pejabat publik jelang pemilu 2024. Sejumlah sivitas akademisi beramai-ramai melayangkan petisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, dipicu oleh banyaknya dugaan pelanggaran etis yang dilakukan para pejabat publik jelang pemilu 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menyebut seluruh elemen masyarakat, termasuk para akademisi, berhak menyampaikan pendapatnya dalam bentuk apapun, termasuk petisi yang akhir-akhir ini ramai dialamatkan kepada Presiden dan para pejabat publik. Menurut Guspardi, petisi yang dilayangkan para akademisi merupakan salah satu bentuk kritik dan saran yang konstruktif, sehingga patut dijadikan bahan evaluasi atas dugaan pelanggaran etis yang dilakukan pemerintahan Jokowi Jilid 2. Semua elemen masyarakat kan bisa saja menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Dan itu adalah dijamin oleh undang-undang. Tentu kita berharap masukan saran ataupun peringatan yang disampaikan oleh para akademisi, menurut emak saya harus menjadi masukan yang sangat konstruktif. Kalau memang ada di antara apa yang disorot oleh para akademisi itu, tentu kita harus berbenah diri, harus mengaca diri. Kalau seandainya sudah terlanjur melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang, tarik diri. Kritik akademisi terhadap pergerakan politik nasional bermula dari penyampaian petisi bulak sumur dari sivitas akademisi Universitas Gadjah Mada. Disusul Universitas Islam Indonesia, berlanjut di berbagai universitas lainnya, termasuk Universitas Indonesia dan Universitas Andalas Sumatera Barat. Panji, TVR Parlemen melaporkan. Rapat paripurna ke-12 Selasa kemarin pemirsa menutup masa sidang 3 DPR RI di tahun sidang 2023-2024 ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dalam pidatonya menegaskan DPR RI memberikan perhatian yang besar kepada pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Sebelum melakukan rapat paripurna DPR RI kemarin, pimpinan DPR RI menerima perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia atau APDESI. Di sini pemirsa, DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Desa sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tentunya pemirsa serta akan mengakomodir aspirasi dari perangkat desa. Lalu seperti apa peran yang akan dilakukan DPR RI dalam masa reses yang bertepatan dengan pemilu 2024? Simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada pidato penutupan rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024,
Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan DPR RI memberikan perhatian yang besar kepada pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Inti dari pemilu adalah rakyat dapat menggunakan haknya memilih secara bebas. DPR RI berkomitmen menegakkan praktek demokrasi yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu 2024, netralitas ASN, Polri, dan TNI tetap dilakukan oleh DPR RI. APBN 2024 telah disusun DPR RI bersama pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang APBN, termasuk adanya bantuan sosial adaptif yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam peran diplomasi, DPR RI mengundang Parlemen Negara Sahabat untuk mengamati secara langsung jalannya pemilihan umum tahun 2024. DPR RI berkomitmen untuk menegakkan praktek berdemokrasi yang tetap menjaga persatuan bangsa, menjaga konstitusi, membangun cara berpolitik dan berdemokrasi yang semakin berkeadapan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. DPR RI melalui alat kelengkapannya dan fungsi konstitusionalnya memastikan bahwa seluruh aparat negara harus dapat menciptakan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan memilih secara bebas, jujur, adil, setara, dan rahasia. Saatnya kita memasuki masa reses. Reses saat ini bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024. Marilah kita kerja bersama untuk menegakkan pemilu 2024 sesuai amanat konstitusi. Kita jaga persatuan bangsa dan negara Indonesia. Kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pemilu. Bagi rakyat, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera. Hidup yang lebih mudah, hidup yang lebih nyaman. Sebelum melakukan rapat paripurna DPR RI, pimpinan DPR RI menerima perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia atau APDESI untuk memberikan pemahaman dan komitmen DPR RI tentang pembahasan revisi undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap dalam masa reses kali ini, anggota DPR RI dapat menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para perangkat desa. Perangkat desa harus diyakini bahwa DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan pembahasan RUU Desa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta akan mengakomodir aspirasi dari perangkat desa demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Yang menyangkut kehidupan dan juga nasib baik itu kepala desa, perangkat desa, dan secara umum sebenarnya ya kepentingan desa itu sendiri. Nah, kita telah melakukan rapat secara maraton, khususnya itu kemarin bersama dengan pemerintah yang ini menjawab berbagai kebimbangan ya yang dialami oleh para kepala desa dan lain-lain, bahwa pada akhirnya Balik sudah rapat dengan pemerintah dan kita sudah menyelesaikan tugas kami dengan baik tengah malam tadi malam. Hanya saja memang karena tadi malam juga rapatnya sudah sangat malam ya, jam tengah malam. Nah, mekanisme untuk bisa dibawa ke rapat paripurna tentu harus melalui Bamus lebih dahulu masuk agenda, dan itu yang tidak jadi di masa sidang yang akan datang, itu berarti mungkin akhir Maret ya. Maret atau nggak sampai April lah, itu kita bawa ke DPR dan itu bisa ditetapkan sebagai undang-undang. Pada masa reses kali ini, bersamaan dengan pemilu 2024, Ketua DPR RI mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi rakyat, dalam pemilu hal yang terpenting adalah jalan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih sejahtera, lebih mudah, dan lebih nyaman. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi aset berharga yang turut berpengaruh bagi masa depan bangsa. Tentunya pemirsa berkaitan dengan hal itu nih, maka tumbuh kembang anak menjadi bagian dari tanggung jawab kita.
sejak dini pemirsa memberikan hal-hal positif bagi para penerus bangsa ini. Dan salah satu hal yang positif yang dapat pemirsa berikan bagi anak-anak dan tentunya bermanfaat bagi tumbuh kembangnya, yaitu wisata edukasi di Perpusnas. Seperti apa dan bagaimana? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, menjadi perpustakaan tertinggi di dunia dan juga memiliki 24 lantai, tentunya Perpustakaan Nasional ini terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Dan selain menyediakan koleksi buku baru untuk berbagai kalangan usia, Perpusnas juga menyediakan berbagai kegiatan untuk anak-anak, mulai dari balita hingga usia sekolah. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan liputan selengkapnya wisata edukasi anak di Perpusnas pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa Intips, anak-anak adalah aset bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Maka dari itu, sedari kecil kita harus memberikan kegiatan positif untuk tumbuh kembangnya. Intips kali ini akan mengajak anak-anak ke tempat seru untuk berwisata sekaligus mengedukasi. Yap, kita akan berjalan-jalan ke Perpustakaan Nasional yang ramah anak. Perpustakaan yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta ini menyediakan banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Apa saja ya kira-kira? Yuk kita intip selengkapnya. Perpustakaan tertinggi di dunia ini terdiri dari 24 lantai. Nah, di lantai 7 Perpusnas ada spot yang dikhususkan untuk layanan anak-anak. Di sini banyak koleksi buku khusus anak, mulai dari balita hingga usia sekolah loh. Desain ruangan baca yang berwarna-warni ini ikut membangun nuansa ramah anak yang ceria dan imajinatif. Selain datang perorangan, ternyata Perpusnas juga menerima kunjungan rombongan anak-anak. Seperti kunjungan yang dilakukan oleh Dizon Preschool Cideng berikut ini. Wah, kelihatan seru ya. Anak-anak sedang melihat apa itu? Ternyata ada kakak pustakawan yang sedang melakukan atraksi sulap. Sulap edukatif ini adalah salah satu layanan unggulan Perpusnas yang khusus dilakukan untuk anak-anak. Sulap edukatif ini adalah upaya untuk meningkatkan literasi anak yang dikemas dengan metode sulap yang menarik. Jadi dari kecil itu sudah kita tanamkan bahwa anak-anak itu loh, banyak loh informasi yang bisa didapatkan dari buku. Contohnya di layanan anak-anak itu kan ada sulap ya. Nah, biasanya materi-materi sulap itu diambil dari buku dan biasanya terakhir daripada pertunjukan itu nanti Pak tukang sulapnya pustakawan kita itu memberitahu bahwa sulap itu adalah trik-trik dan bisa dipelajarin. Nah, dipelajarin itu dari mana? Bisa belajar dari buku. Jadi kita itu memberikanlah edukasi berliterasi untuk anak-anak kita menjadi bekal mereka ke masa depan.
Meskipun anak-anak usia toddler belum fasih membaca, namun kegiatan ini bisa menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku sedari dini. Di sekolah kami encourage mereka untuk cinta sama buku, cinta membaca. Walaupun mereka, khususnya murid saya di umur 2-3 tahun, walaupun mereka belum bisa baca, sekarang kan buku-buku sudah sangat-sangat kreatif. Ada yang pop up, ada yang penuh dengan gambar, ada yang penuh dengan bunyi, warna. Dari situ dulu, kalau misalnya cinta dari bukunya dari kecil sudah terbentuk, itu nanti stepnya akan bertambah menjadi cinta membaca. Itu tujuan kami, goal kami adalah anak-anak menjadi cinta membaca, jadinya semakin banyak tahu, banyak ilmu. Selain layanan anak di lantai 5, anak-anak juga bisa melakukan berbagai kegiatan lainnya di Perpusnas, seperti kegiatan menonton bersama di mini teater yang ada di lantai 8 Perpusnas. Wah, rasanya seperti nonton di bioskop ya. Berkapasitas 35 orang di dalam mini teater ini, anak-anak bisa menonton berbagai tayangan edukatif yang menghibur. Kalau begini sih tambah seru ya nonton bersama teman-temannya. Tertarik untuk berkunjung dengan rombongan anak-anak? Mudah banget nih caranya. Pemirsa bisa mengirimkan surat permohonan kunjungan ke Perpusnas. Namun kalau pemirsa hanya ingin datang dengan buah hati tercinta, bisa langsung datang ke Perpusnas ya. Weekend juga buka kok. Jika sudah lelah dan lapar, pemirsa juga bisa mengajak anak-anak untuk singgah ke kantin Perpusnas di lantai 4. Menunya cukup bervariasi dan ramah di kantong juga kok. Bagaimana liputan Intips kali ini? Semoga bisa menjadi inspirasi ya untuk alternatif destinasi wisata anak yang edukatif. Sekian dulu liputan Intips kali ini. Sampai jumpa di liputan Intips berikutnya. Jadi tentunya pemirsa long weekend ini sudah punya tujuan kemana harus membawa anak-anaknya pergi berlibur. Ya salah satunya ke Perpusnas ya pemirsa. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rindra Reski dan juga rekan saya. Saya Bom Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.